Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar daripada persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Nah, sebelumnya kita mesti mengenal dulu bentuk umum daripada persamaan differential equation. Nah, bentuk umum ini yang nantinya bisa memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ordinary differential equation. Nah, di sini bisa kita lihat dy per dt itu sama dengan fyt, di mana yt0 nya itu adalah initial value of independent variable. Nah, kemudian y0 nya itu adalah initial value of the dependent variable. Nah, dari persamaan pertama ini dan juga persamaan kedua bisa kita lihat bahwa y ini adalah dependent variable. Nah, di dalam banyak kasus atau di lain kasus dy ini adalah unknown function, fungsi yang tidak diketahui atau fungsi yang dicari atau fungsi yang ditanya. Kemudian dt ini adalah independent variable, variabel bebasnya gitu ya, atau variabel tidak terikat. Jadi ini difahami dulu, dimana pada persoalan kalkulus yang mungkin Anda telah pelajari di semester 1, misal Anda ditanya y sama dengan x pangkat 2 begitu, maka turunannya adalah 2x. Nah, y aksen di sini memposisikan dy per dx nya, atau misalnya kalau di sini y itu sama dengan t pangkat 2 begitu, maka y aksennya itu sama dengan 2t gitu ya. Maka dy per dt di sini itu mengartikan y aksen sama dengan 2t. Jadi posisi kita saat ini sudah berada pada posisi turunannya. Sudah berada pada posisi turunannya gitu ya. Jadi dalam arti kata Anda mesti sudah paham terkait dengan diferensial dan tentunya integral. Jadi ini sudah Anda pahami. Kenapa? Karena posisi kita di sini sudah pada posisi turunannya, hasil pada turunannya. Nah, itu yang pertama. Nah, langsung saja kita sedikit mengulas kembali terkait dengan apa itu sih differential equation itu ya. Differential equation adalah sebuah persamaan yang menghubungkan satu atau lebih fungsi yang tidak diketahui dan turunan-turunannya. Nah, fungsi yang tidak diketahui ini bisa dikatakan tadi dependent variable atau fungsi yang dicari gitu. Nah, seperti contoh berikut. Tentukan fungsi yang dicari. Jadi kalau kita lihat sekilas, di sini kita dapat mengetahui bahwa fungsi yang dicari itu adalah fungsi y, atau dependent variabelnya itu adalah y, kita sepakatin. Kemudian independent variabelnya itu adalah x gitu ya. Nah, kemudian nah ini lebih jelas lagi ya, dependent variabelnya itu adalah y, kemudian independent variabelnya itu adalah x gitu. Nah, ini dependent variabelnya adalah q, kemudian independent variabelnya adalah t, dan ini dependent variabelnya adalah v ya. Kemudian independent variabelnya adalah y. Oke, ini konsep dasarnya dulu atau teorinya dulu ya.
Nah, kemudian persamaan differential equation ini dibagi ke dalam dua berdasarkan jumlah variabelnya. Jadi persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang berisikan satu atau lebih dari satu variabel independen. Jadi kata kuncinya untuk ordinary differential equation adalah satu variabel independen. Dan tentunya kalau partial differential equation nanti ini lebih dari satu gitu. Nah, ini bisa kita lihat seperti contoh berikut ya. Ini hanya mempunyai satu independent variabel. Nah, itu untuk PDB-nya. Nah, ini untuk PDP-nya mempunyai dua variabel independen. Jadi, kedepannya kita akan mempelajari tentang ordinary differential equation yang mempunyai satu variabel independen. Jadi kajian kita pada mata kuliah ini adalah ordinary differential equation. Nah, dalam ordinary differential equation kita nanti akan mengenal yang namanya order dan degree. Order itu adalah turunan tertinggi yang ditunjukkan dalam persamaan diferensial. Sedangkan degree adalah pangkat dari turunan tertingginya, gitu ya. Pangkat dari turunan tertingginya, gitu ya. Kalau ini tadi turunan tertinggi, jadi ini pangkat dari turunan tertingginya. Misal begini. Nah, seperti contoh berikut, tentukan order fungsi yang dicari, kemudian variabel independennya dari setiap persamaan diferensial. Nah, yang pertama, bisa langsung kita kerjakan di sini bahwa ordernya turunan tertingginya adalah turunan ketiga. Maka kita bisa tulis di sini ya. Ordernya O aja kita buat ya. O-nya itu 3 mengartikan order. Kemudian degree-nya pangkat dari turunan tertingginya. Turunan tertingginya kan ini pangkatnya berapa? 1 ya. Degree-nya 1. Kemudian fungsi yang dicari itu fungsi Y ya. Jelas ya. Dari variabel dependennya itu Y, kemudian independent variabelnya itu X gitu ya. Nah ini turunan tertingginya 2 ya, langsung ordernya 2, nggak ada pangkatnya, bukan nggak ada pangkatnya, pangkatnya 1 ya. Degree-nya 1, variabel dependennya itu yang dicari itu adalah T, kemudian independent variabelnya itu S. Nih, turunan tertingginya itu adalah ordernya itu adalah 2, kemudian degree-nya itu 1, kemudian yang dicari itu adalah Y ya. Y, kemudian independent variabelnya itu adalah T. Nah, untuk yang ini ordernya berapa? Iya, 4 ya. Bukan berarti 5 kali 4 jadi 20, enggak. Berarti yang di dalam kurung ini aja, berarti ordernya itu adalah 4. Nah, kemudian degree-nya pangkat tertinggi dari turunannya. Pangkat dari turunan tertingginya gitunya. Di sini adalah 5, degree-nya berarti 5. Kemudian variabel dependennya itu B. Kemudian independent variabelnya itu adalah yang independent variabel apa? S ya. Nah, ini saya ambil contoh-contohnya dari buku Bronson halaman 3. Nanti bisa Anda lihat di sana sudah ada juga jawabannya. Anda pahami kembali. Nah, saya juga punya contoh lain dari bukunya Bronson yang telah dijawab, tapi akan saya jelaskan sedikit. Nah, kita langsung ke bukunya Bronson ya. Nah, baik, ini dari bukunya Bronson halaman 3, poin 1.2, tentukan order unknown function independent variable pada setiap persamaan diferensial berikut.
Nah, di sini sudah dijawab juga, sudah dijawab. Tapi kita coba untuk menjelaskan kembali. Di sini variabel ordernya turunan tertingginya 2. Turunan tertingginya 2. Fungsi yang dicari adalah X. Kemudian independent variabelnya adalah Y. Oke ya. Khusus untuk poin yang D, ini sedikit berbeda. Ada 2 variabel yang masing-masing punya pangkat. Tapi yang perlu kita pahami, yang menyatakan dia turunan adalah yang pangkatnya itu ada tanda kurung. Berarti ordernya di sini adalah 4. Ya. Kemudian kalau ditanya degree-nya itu 1. Kemudian fungsi yang dicari tentu Y. Kemudian independent variabelnya yaitu T. Nah, itu ya. Baik mahasiswa sekalian, setelah ini saya akan memberikan tugas pada buku Bronson halaman 6. Anda bisa lihat pada halaman 6 poin 1.4 sampai dengan 1.3. Nah, terkait dengan pengumpulan nanti kita kondisikan ya. Oke, semangat belajar. Jangan mudah pantang menyerah. Sampai di sini video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.